Ini jadi ilmunya akademis, dari fisikanya nggak terlalu banyak dipakai, Pak. Ilmu manajemen yang banyak dipakai, dan ilmu dari pelatihan-pelatihan di Astra. Saya keluar dari Timor, itu nggak pakai nunda hari, Pak. Hari yang sama, saya diajak ngobrol sama temen Astra dulu, yang ada di BPPN. Dan penyataan perbankan nasional, Pak. Ini ya beda lagi kan, Pak. Ini industri keuangan kan. Saya ngobrol, udah kamu bantuin saya deh. Saya jadi anak buah dia akhirnya. Jadi pada hari yang sama saya diterima, Pak. Tapi waktu itu saya ditawarin dua di personalia di SDM, tapi ngurusin payroll, Pak. Atau yang kedua, office management, itu di umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Adjar Setiadi. Beliau saat ini adalah direktur, salah seorang direktur di PT Angkasa Pura II. Apa kabar Pak Adjar? Alhamdulillah, sehat Pak. Baik. Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak ketika kuliahnya di jurusan fisika nuklir, ya, kemudian S2 di pembangunan ekonomi, merintis karir mulai dari industri mobil, itu masih agak berkaitan, tapi kemudian bekerja di PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan sampai saat ini menjadi Direktur Human Capital di PT Angkasa Pura II. Monggo Pak, silakan. Ya Pak. Kalau berawal dari waktu SMA, Pak, memang fisika itu menjadi salah satu yang saya agak curious gitu. Tapi mungkin tidak mengukur kemampuan gitu. Ya alhamdulillah masuk ke MIPA dan fisika, Pak, sesuai target waktu SMA. Cuma memang saya melihat memang ilmunya lumayan complicated. Mungkin salah satunya ya metodologi belajar dan sebagainya yang membuat akhirnya saya masuk dan lulus, Pak. Waktu kuliah saya memang lebih banyak sibuk ngajar, Pak. Private, anak-anak SD saya punya murid, SMP juga punya, SMA juga punya. Saya nggak tahu kenapa, bahkan yang SD sampai SMP. Jadi saya 6 tahun kuliah itu ada 1-2 mahasiswa, siswa saya, satu keluarga itu yang nggak pernah putus, Pak.
Nah, jadi ada dua kesibukan sekaliannya, berusaha mencari apa? Mencari uang waktu itu. Nah, sejujurnya ya akhirnya kuliah itu saya melihat yang penting lulus gitulah Pak waktu itu, karena setengah mati Pak, dan 6 tahun saya baru bisa, alhamdulillah bisa lulus. Nah, kemudian lepas dari situ saya mencoba, masih agak idealis Pak, saya mencari pekerjaan di Batan. Sebelumnya Pak Ajar mungkin bisa Ya. cerita, fisika nuklir itu yang dipelajari apa kira-kira? Jadi kalau kalau dulu itu istilahnya Pak ya, jadi kami itu di MIPA, fakultasnya jurusannya ada fisika, tapi fisika sendiri ada geofisik, ada fisika teori, ada, nah disebut sebagai fisika atom inti Pak. Nah, atom inti ini kan sebenarnya kan nuklir juga gitu. Makanya saya lebih senang menggunakan, karena atom inti nggak populer, jadi fisika nuklir mungkin secara formal memang tidak muncul di fakultas itu. Nah, apa yang dipelajari, saya yang masih ingat ya, matematika 1 sampai 4, fisika matematik 1 sampai 4, terus kemudian ada mekanika medium kontinu dan sebagainya, yang eh, ilmunya memang eh, cukup lengkap dan masif Pak. Dan ini yang apa, apalagi udah sampai ke fisika kuantum gitu, yang sudah agak sedikit filosofis gitu Pak. Jadi kayak apa, kayak filsafat ilmunya sudah mulai muncul gitu. Jadi kenapa saya ingat tuh Profesor Muslim waktu itu, kenapa angka 1 itu begini? Kenapa nggak begini? Beliau proses ke tangannya itu. Itu karena kesepakatan dulu bahwa angka 1 itu begini. Nah, kalau saya menyebut ini 2 tambah 2 sama dengan berapa? Bisa 4. Tapi begini ya, ini mulai sudah otak kanan yang kepake Pak. Saya terus terang eh, apa ya, sudah, wah ini ilmunya menarik sekali, tapi ya mungkin malah saya baru setelah tahun keempat kelima itu baru menangkap, oh ini passion saya nggak di sini. Saya sudah mulai merasa itu Pak, walaupun selama saya SMP SMA itu memang matematik dan fisikanya. Jadi kalau dulu itu sempat ngomong, guru SMP saya masih ingat, ditanya setiap muridnya, begitu nggak bisa jawab, Jar berapa nilainya? Itu saya mencongaknya lumayan, anu Pak, lumayan lancar, mungkin otaknya masih kosong ya dulu ya. Jadi bahkan bahkan ditanya, Jar kamu rapotnya mau nilai berapa? Kalau 10 itu untuk malaikat, kalau 9 untuk gurunya, kamu 8 aja ya. Itu saya cuk-cuk begitu cukup ini Pak, karena memang sejak SD matematik itu menjadi favorit saya memang. Jadi berhitung dengan angka-angka. Begitu udah masuk ke tadi filsafat ilmu, ternyata angka itu ya tergantung kesepakatan dulu. Kalau dulu ngomongnya nggak berani, ini kan sudah. Jadi otak otak kiri saya udah mulai terganggu gitu memang terus. Nah, jadi nah, asik Pak. Saya memang kalau sudah, apalagi kan
di MIPA itu tidak menghafalkan formula kan, tapi kita dituntut tuh formula ini dapatnya dari mana misalnya. Misalnya kenapa segitiga itu rumusannya adalah setengah alas kali tinggi. Nah itu filosofinya karena sebenarnya itu integrasi dari eh, titik dari yang ada di luasan itu kan. Di persamaannya misalnya Y sama dengan X, maka integral dari X sebenarnya setengah X kuadrat itu bisa dibuktikan dengan akhirnya ketemulah hukum Pitagoras itu. Nah itu asik banget Pak. Saya terus terang saya begitu sudah pakai ini bisa terjadi kalau situasinya begini. Jadi what if-nya itu semakin banyak dan masuk tak terhingga gitu Pak. Jadi Jadi akhirnya setelah lulus dan bekerja itu sudah ditinggalkan sama sekali, Pak? enggak Pak, belum. Jadi justru habis lulus itu saya masih sayang juga ilmunya. Saya yang daftarnya juga di yang relevan Pak, di Batan, kemudian di BPPT, terus ada satu lagi lupa saya 8 kalau nggak salah saya masuk karena memang orientasinya supaya ilmu terpakai kan Pak. Tapi alhamdulillahnya waktu itu memang tidak tidak apa tidak ada yang menerima Pak. Nah, saya ditawarin akhirnya di satu NGO dan ini satu-satunya NGO yang pro sama nuklir Pak. Ini saya juga agak surprise makanya challenge saya jadi asik lagi makanya di NGO itu ada riset bahwa waktu itu tahun 93 ya. 20 tahun lagi krisis eh, fosil itu akan mulai berasa sehingga alternatif energi itu nggak dari fosil lagi gitu. Nah ini yang saya suka tuh. Wah ini kayaknya menarik banget tuh. Nah, waktu itu sudah ada juga penelitian di Tapak Muria, Pak. Itu ya itu cocok untuk reaktor nuklir. Nah, kemudian dari waktu itu eh, pimpinan saya itu dari Jerman dan dia memang orang nuklir juga. Eh, dia udah panggil tuh Pak untuk seminar Westinghouse lah, GE untuk reaktornya gitu. Tapi ternyata dari sekian puluh NGO cuma satu Pak yang pro. Yang lain nggak ada yang sama sekali nggak ada yang pro gitu. Nah sehingga saya mulai mikir ini masa depannya pasti tidak tenggulan waktu itu dengan almarhum Pak Daud Yusuf kita ketemu sepertinya rezim ini tidak sepakat untuk menggunakan tenaga nuklir gitu. Padahal kami survei banyak Pak, Prancis itu waktu itu 100% dari nuklir. Kemudian yang selalu ditonjolkan tuh Chernobyl kan Pak. Padahal Chernobyl itu bukan reaktornya yang masalah karena mengoperasikannya. Jadi reaktor yang bocor tuh di Israel juga pernah, di Pennsylvania juga pernah, tapi selamat gitu, tidak ada yang heboh. Chernobyl memang sangat luas dan di Jepang terakhir waktu tsunami itu kan juga aman Pak, walaupun eh, apa apa sih istilahnya pendinginnya itu terendam terendam air kan Pak, itu reaktornya juga aman. Jadi secara prinsip ya teknologi itu menjadi sangat sangat baik waktu itu ya. Tapi karena para pejabat mengatakan kayaknya nggak mungkin deh ya sudah
Akhirnya kami mengatakan ya udah, terus LSM itu berpindah orientasinya. Sebenarnya basicnya lingkungan hidup Pak dia. Nah, karena nggak relevan sama saya keluar. Tapi pada saat itu ada ini Pak, ada program MBA pertama di Indonesia itu di PPM. Nah, saya daftar Pak. Jadi program itu kuliah di kelas teori, terus kemudian setelah selesai teori harus bekerja dulu Pak, baru nyusun tesis. Nah itu minimum experience-nya 2 tahun. Jadi saya masuk dan alhamdulillah saya dapat ranking bagus, sehingga biaya biaya kuliahnya itu dibayarkan setelah bekerja dicicil Pak. Jadi saya sebenarnya mulai berpindah dari fisika ke manajemen tuh di PPM itu, karena MBA Pak waktu itu. Nah, alhamdulillah saya lulus, jadi lulus teori itu dikasih sertifikat kelulusan, tapi belum ada gelar Pak waktu itu. Nah, tapi waktu itu PPM ini sangat ini Pak, sangat laku di industri. Jadi saya belum lulus waktu itu udah diterima di Astra sama 2 bank Pak. Nah, saya mencoba mencari tahu, akhirnya saya pilih di Astra waktu itu. Nah, di situ perubahan diri saya terjadi Pak di sekolah, di kuliah di PPM itu. Jadi yang tadinya introvert, nggak ngerti cara negosiasi, dan itu belajar. Jadi banyak value-value baru yang saya dapat di PPM itu. Karena yang dibangun selain akademis, manajemen juga personality-nya juga di switch supaya bisa bekerja. Akhir kata di 1994 saya masuk ke Astra. Nah di situ ilmu-ilmu praktikal di korporasi saya dapat sangat banyak. Jadi waktu itu rekrutmennya di Astra Internasional, tapi penempatannya di Astra Daihatsu Pak. Kebetulan engine plan. Jadi subholding itu Astra Mobil, di bawahnya ada merek, salah satunya Daihatsu. Kemudian di Daihatsu sendiri ada head office, di bawahnya lagi ada engine plan, standing plan. Nah, terakhir saya keluar ada testing plan, Pak. Nah, saya kemudian masuk di engine plan. Tapi di Astra begitu masuk sudah ada penempatan, tapi harus di MDP lah. Tapi mereka istilahnya namanya APTP, Pak. Nah, di APTP dijalankan 6 bulan. Alhamdulillah saya dapat terbaik. Tapi yang saya agak heran, Pak, mereka menyarankan saya tuh di SDM, Pak. Saya juga nggak ngerti ini apa. Ini sesuatu yang sangat baru, yang saya nggak paham. Selesai MDP 6 bulan, Pak. Karena saya dapat terbaik, sebulan ngantor, di training lagi 9 bulan, Pak. Namanya HRODP, Human Resource Officer Development Program. Jadi Astra itu asal senggang training kan gitu Pak. Jadi saya 9 bulan di training teknikal tentang KSDM, Human Resource itu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau, dengan mungkin saya nggak tahu waktu itu kenapa kok
menjadi enjoy, mungkin karena keterpaksaan jadi enjoy, atau karena enjoy jadi terpaksa harus ambil. Nah, ini akhirnya saya memang di Astra, Pak. Nah, di situ banyak belajar TQM, tapi Japanese style mereka. Karena 42% share-nya itu masih di Daihatsu Jepang sana lah. Berakhir di 98, karena 98 ini krisis kan, Pak. Daihatsu sempat ditutup, tapi share-nya kayaknya diambil alih sama Toyota. Jadi Toyota Daihatsu itu sekarang jadi satu company. Tapi waktu 98 itu tugas terakhir saya PHK, Pak. Dari 1.700 menjadi tinggal 100, Pak. Nah, tapi pada saat ada kerjaan itu saya diminta sama waktu itu Timor Putra Nasional itu, Pak, didirikan, dan mereka minta dibantu sama Astra. Jadi direksi-direksi kemudian di KTM-nya Kia Timor Motornya itu sebagian besar yang di TPN-nya itu sebagian besar direksinya itu ex Astra, Pak. Nah, kemudian diturunkan di Kia Timor Motor itu mereka engage konsultan untuk production preparation itu dari Jerman. Nah, salah satu elemen production preparation itu kan ke SDM-an, Pak. Nah, waktu itu saya dipanggil, "Jar, kamu bantuin sini dong." "Kenapa, Pak?" "Karena ada konsultan, Pak." "Konsultannya nggak ngerti urusan SDM Indonesia," gitu. "Yang mananya, Pak?" Ya, contoh yang paling gampang, untuk budget, kan mesti ada pas service liability, yang di pesangon, itu kan mereka nggak ada di sana. Formulanya, undang-undangnya kan kamu yang lebih hafal. Gitu. Akhirnya saya double, Pak, di Astra masih dipekerjakan juga di Timor, Pak. Jadi ya alhamdulillah dapat gajinya kanan kiri waktu itu. Nah, tapi memang udah jalan karena PHK massal udah selesai, saya izin, saya ikut di PHK, saya nggak sampai hati, Pak. Nah, di situ ternyata jadi orang SDM itu muncul itu, Pak, empati gitu. Bisa dibayangkan, Pak, selama 3 bulan saya PHK 1.600 orang, terus kemudian saya tetap di situ, nggak sampai, Pak Hati. Terus saya akhirnya mengajukan untuk saya ikut di PHK gitu. Akhirnya, ya saya ngaju, udah kamu tulis berapa formulanya dan sebagainya. Itu karena dapat mobil, harus nyicil dan sebagainya. Waktu itu saya negatif, Pak. Tapi alhamdulillah dibuat lunas sama, ya udah kamu udah bantu PHK, nggak ada keributan dan sebagainya. Ya, akhirnya yang negatif tadi saya dikasih free gitu kan. Akhirnya saya full di Astra. Jadi waktu double itu 3 hari di Astra, 2 hari di Timor, Pak. Terus akhirnya begitu saya disetujui itu saya full di Timor. Tapi nggak betah, Pak, saya. Budayanya beda banget, Pak. Sangat berbeda. Jadi pengaruh dari itu akhirnya
9 bulan Pak saya keluar. Nah keluar, ini jadi ilmunya akademis dari fisikanya nggak terlalu banyak dipakai Pak. Ilmu manajemen yang banyak dipakai dan ilmu dari pelatihan-pelatihan di Astra. Saya keluar dari Timor, itu nggak pakai nunda hari Pak. Hari yang sama, saya diajak ngobrol sama temen Astra dulu, yang ada di BPPN. Dan penyataan perbankan nasional Pak. Ini ya beda lagi kan Pak, ini industri keuangan kan. Saya ngobrol, udah kamu bantuin saya deh. Saya jadi anak buah dia akhirnya. Jadi pada hari yang sama saya diterima Pak. Tapi waktu itu saya ditawarin dua di personalia di SDM, tapi ngurusin payroll Pak. Atau yang kedua office management itu di umum. Nah karena waktu itu masih fit, masih ada perubahan tuh suka kan Pak. Kan akhirnya kan saya milih yang beda deh. Kalau payroll terus saya udah mulai jenuh juga karena sudah rutin ya. Saya pindah ke umum dan office management. Jadi waktu itu saya membangun lantai Pak, lantai kerja. Itu dari 99 sampai 2002 itu total lantai yang saya bangun itu 4,2 hektar Pak. Which is ini nggak mungkin ada kejadian lagi gitu. Itu 4,2 hektar itu kira-kira 40 lantai Pak. Waktu itu Gedung Danamon, sekarang namanya Gedung Sampurna. Jadi ilmunya baru, itu kan fit out segala macam saya kan nggak paham Pak. Kalau project management saya udah dapat di Astra, tapi untuk konteks detailnya, interior, kemudian furniture, kemudian fit out itu kan blank Pak. Tapi saya belajar sambil jalan. Dan alhamdulillah sih sampai ke building management segala macam saya ikut belajar. Jadi nambah lagi ilmunya. Tapi di BPN memang saya tidak terlalu banyak masuk ke konteks perbankannya karena memang basicnya nggak ada Pak. Nah, Mas, kalau saya BPN 2003 itu seluruh yang saya bangun harus demolis Pak, karena harus dikembalikan kepada gedung. Sehingga 2024 BPN tinggal 4 lantai, tapi saya ditugaskan Pak oleh negara masuk ke PPA. Nah di PPA saya dapat baru lagi Pak, aset manajemen kan. Nah salah satu karena asetnya cukup masif, salah satu yang harus dilakukan PPA dalam rangka mengamankan supaya aset nggak hilang, aset nggak diserobot, dokumen asli. Saya ditugaskan tetap di umum, tapi ada tambahan Pak, exposure pekerjaan, pengamanan aset. Which is itu ada 4.500 di seluruh Indonesia. Itu agak ini juga Pak, agak pengalaman baru dan alhamdulillah sih Pak, yang tadinya dihuni bisa dikosongin dan sebagainya dengan metode-metode tertentu lah. Nah, 2004 Pak. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. 2014 saya diangkat dari direktur di BPA Pak. Nah direkturnya itu nomenklaturnya direktur keuangan dan dukungan kerja. Dukungan kerjanya saya mungkin sudah banyak experience. Keuangannya itu saya zero Pak. Jadi bayangin
saya akhirnya harus pontang-panting dalam waktu 1-2 bulan, saya izin sama diri, saya harus belajar dulu, karena ini penugasan yang saya belum pernah dapat, walaupun di PPM dapat, kemudian di course-course tertentu saya dapat, tapi praktikal di keuangan, karena keuangan ada keuangan, akuntansi, pajak, sama treasury kan Pak. 4 poin ini penting kan. Ya, belajar sambil ngopi Pak. Saya tanya-tanya siapa sih konten yang jago, yang punya kemampuan di misalnya penerapan PSHK gitu. Saya telepon, saya minta, Mas, bantu saya dong ngobrol ngopi. Saya cuma minta clue-nya apa sih saya supaya bisa ngobrol dengan orang lain dan ini paham. Dikasih Pak. Akhirnya saya tiap pagi kerja, sore minta advice, kemudian malamnya baca. Ya alhamdulillah ternyata bisa Pak. Nah itu salah satu yang saya lihat, harusnya orang SDM itu cepat banget belajar Pak. Karena dia pandai kan, biasa ngatur orang, masa ngatur diri sendiri nggak bisa gitu Pak. Itu filosofi yang saya dapat itu memang sangat menyenangkan. Dan 5 tahun Pak saya di situ. Nah, sebelum 2014 itu saya sempat kuliah di FPB UGM yang dapatnya McDev itu Pak. Itu 2013 kalau saya lulus. Alhamdulillah 2014 diangkat. Jadi, dan proses belajarnya sama sekali saya tidak membebankan ke perusahaan, karena saya ingin sendiri, saya ingin belajar sendiri. Di McDev itu juga keuangannya juga ada kan Pak. Jadi alhamdulillah ada basic, terus kemudian dikasih penugasan, jadi experience-nya jalan. 2014, 2019 selesai Pak. Saya diminta ditugaskan di Angkasa Pura II. Full tapi sebagai Direktur Human Capital gitu. Di Angkasa Pura II yang ini salah satu yang saya ada progres itu yang PPM Pak. Yang PPM itu sebenarnya saya udah nggak niat terusin, tapi kemudian ditelepon, Pak Ajar, ini program Anda itu tahun ini terakhir, karena udah 22 tahun kan. Jadi karena terlalu lama saya harus menyelesaikan 2 mata kuliah dan tesis Pak. Nah, alhamdulillah sekelar juga di 2019 sebelum pandemik. 2020 saya selesai. Jadi waktu ujian tesisnya, Pajar kenapa lama banget sih? Ya saya waktu itu salah dengar Pak sama pengujinya. Kok salah dengar gimana? Iya, saya dengernya 22, ternyata cuma 2 gitu. Harusnya 2 tahun kan Pak, tulis kan. Tapi alhamdulillah lulus juga Pak. Jadi ya itu untuk anak-anak saya yang dorong, Bapak kuliah kagak kelar, malu-maluin, nah gitulah. Jadi gelar S2-nya 2 Pak? Alhamdulillah sekarang 2 Pak, McDev dan MM Pak. Nah tapi programnya jadi MM bukan MBA. Kalau human capitalnya sih teorinya masih banyak yang valid Pak, dari zaman Astra. Jadi mulai dari job analysis-nya segala macam common Pak. Bahkan kemarin di bulan kemarin saya ke India, mereka menggunakan hal yang sama gitu. Padahal mereka udah Malcolm Baldrige-nya udah sangat tinggi, tapi fundamentalnya sama Pak. Jadi teori-teorinya nggak terlalu berubah. Yang jadi problem adalah mengelola hasil di kondisi pandemik Pak, di mana industri kami adalah industri yang sangat terhit oleh pandemi ini. Nah itu asiknya di situ Pak. Terburuknya Pak ya, paling buruk itu Mei 2020, revenue kami itu tinggal 1,2% Pak. Sebelum dilanjutkan, itu
Angkasa Pura II itu kan mengelola banyak bandara. Iya. Iya, itu artinya satu kesatuan atau masing-masing berdiri sendiri, Pak? Satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan, jadi istilah kami cabang, Pak, bandara itu. Jadi cabang kami, masing-masing bandara dipimpin oleh GM, Executive General Manager, dan masing-masing cabang untuk serikatnya ada ketua Dewan Pembina Cabang, Pak. Tapi kontrol hasilnya tetap di kami, Pak. Iya. Jadi seluruhnya berapa, Pak, berarti? Kami ada organik sekitar 5.300 orang. Itu di 20 bandara, Pak. Tapi kalau total dengan anorganik, outsource, Pak, maksudnya, kayak cleaning, security, dan sebagainya, itu bisa 13 ribuan. Nah, tapi sebenarnya yang harus lebih berat lagi, stakeholder-nya banyak, Pak. Bandara itu ada bea cukai, ada imigrasi, ada kesehatan dan karantina. Nah, itu kan komunitas di sekitar bandara. Nah, itu kan juga harus Pak, pandai-pandai mengelola gitu. Di bulan Mei 2020 kami itu revenue tinggal 1,2%, Pak. Sementara ada satu hal yang sangat berbeda di industri. Kalau di Astra dulu begitu sudah mulai drop PHK, Pak. Terus pabrik tutup. Hanya beberapa mesin di maintenance untuk di unloading tapi nyala gitu supaya mesin itu tidak rusak. Bandara nggak boleh, Pak, nggak boleh berhenti sama sekali. Nah, berarti kan resources-nya nggak boleh kurang, Pak. Untuk yang organik, saya banyak kebentur dengan peraturan perundangan. Yang kedua, kami itu BUMN. Nah, kami hanya bisa reduce di yang yang anorganik, yang outsource gitu. Jadi yang tadinya mungkin satu bandara cleaningnya 15 orang, mungkin kita turunkan jadi 5 orang gitu. Yang tadinya kebersihan setiap hari, ini mungkin seminggu sekali dan seterusnya. Nah, ini ada satu kesepakatan di kami, Pak, di direksi. Alhamdulillah ini kompak. Jadi waktu itu spiritnya employ first, company next. Itu disepakati kami dengan serikat juga. Jadi satu, saya tidak mau manajemen tidak mau orientasinya itu potong gaji dulu, potong orang dulu gitu. Nah, kalau itu udah baru ke company. Jadi direksi bagaimana mencari yang akhirnya karena kita short, Pak, cash waktu itu, akhirnya direksi mendapatkan loan untuk bayar utang, bayar gaji gitu. Jadi diskusi dengan serikat juga menarik akhirnya. Kalau kalian selama ini dapat duit dari penghasilan, kalau sekarang dapat gaji dari utang loh. Hati-hati, someday harus bayar gitu kan. Nah, itu kan nasib tuh, Pak. Yang ya jujur aja, saya selama ini belum pernah bekerja di perusahaan yang shortnya begitu dalam, Pak. 2020 itu kami negatif 2,4 T, 2021 kami negatif di 3,8 T. Bapak bisa bayangin gimana cash-nya bisa terjaga dan sebagainya. Nah, itu Pak. Kalau kita memahami akhirnya spirit
undang-undang PT, ada kolektif kolegial itu terjadi pada saat krisis ini berasal sekali. Apa artinya? Bahwa saya punya nomenklatur di HC, Anda di finance misalnya. Kalau misalnya kelolaan hasilnya nggak baik, chaos dan sebagainya. Hongkong itu rugi berapa ratus triliun, Pak. Hanya 2 hari shutdown kan, karena chaos kan. Jadi saya bisa kendaliin teman-teman, tapi dananya juga harus disiapkan. Nah ini kan nasib, Pak. Jadi masing-masing bergerak di bidangnya masing-masing, terus konsul pada saat rapat direksi, ambil keputusan dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai, Pak, sudah mulai growth dan mungkin 60%, Pak. Belum pulih sekali, tapi EBITDA margin udah mulai positif lah. Paling tidak itu tanda-tanda bahwa industri ini cover. Mudah-mudahan nggak ada lagi PPKM berikutnya, Pak. Itu kan membuat satu lagi. Gitu. Dan memang, Pak, salah satu yang menarik adalah 2 tahun ini kan kami nggak rekrutmen, Pak. Jadi kami negatif growth memang, karena ada penurunan dari pensiunan. Artinya apa? Artinya jumlah pegawainya berkurang. Nah, pada saat sekarang kan mau mulai naik lagi nih, Pak. Saya bilang faktanya tanpa saya nambah juga bisa jalan. Nah, produktivitas jadi menaik, Pak. Itu elemen-elemen di KSDM-nya bisa ditinjau dan menarik sekali. Di dalam Pancasila, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Atau mungkin pengaruh digitalisasi, Pak? Digitalisasi, saya nggak bicara yang di operasi segala macam, Pak ya. Tapi yang contoh yang di kami yang akhirnya pandemi ini membuat kami terpaksa ya harus by system, karena kalau nggak mungkin, Pak. Misalnya contohnya, saya kebetulan di PIC untuk COVID, Pak. Gimana caranya supaya COVID ini satu terjaga, yang kedua saya bisa secara cepat dapat informasi. Kemudian di kami ada iPerform, Pak, ini untuk absen. Untuk absen setiap pagi, saya minta dimodifikasi. Jadi absen ini nggak, kalau diklik nggak akan jalan. Kalau satu, saya nggak tahu, dia nggak isi berapa suhu tubuh pada saat mau absen. Terus apa yang dirasakan pada saat itu dan sebagainya. Jadi short ini, Pak, short identifikasi diri, dia COVID apa enggak. Jadi kenapa ini bisa jalan? Karena kalau dia nggak klik absennya, uang makannya nggak bisa keluar, Pak. Jadi sistem yang ada saya pakai, saya tambahin modifikasi sehingga saya tiap hari tahu, Pak, yang karyawan yang hari ini suhunya 37 derajat, yang suhunya 39 derajat, berapa orang di lokasi mana saja dan sebagainya. Nah, itu sangat membantu di digitalisasi. Nah, implementasi yang sulit adalah pada saat ada dua, Pak, ada dua hal. Pada saat satu unit semuanya di atas 38 derajat, Pak. Maka saya harus segera merumahkan mereka kan, mengganti tim yang baru pada hari itu juga. Itu jadi bisa bergerak gitu, Pak. Ada satu lagi, apakah Anda dalam waktu 3 hari ini ketemu atau ngobrol dengan orang yang kena COVID? Gitu. Jadi data itu lengkap di kami. Nah, tadi yang satu tim kena gitu. Itu pernah kejadian di Pontianak, Pak. Habis, Pak.
Tapi kami bisa mobilisasi sehingga bisa tetap jalan. Yang kedua adalah pada saat waktu itu ada masa di mana untuk dinyatakan sembuh itu harus 2 kali negatif kan. Nah, saya pernah 1 hari Pak, di satu waktu, itu lebih dari 450 karyawan positif, tersebar di seluruh Indonesia. Dan waktu itu Pak, rumah sakit penuh semua. Itu pas puncak-puncaknya. Nah itu panik juga Pak kita. Tapi akhirnya karena kita punya teman banyak di karya yang punya apartemen, belum laku lah segala macam, kita sewa Pak, akhirnya. Saya kasih dokter dan sebagainya. Nah, kalau penanganannya nggak cepat, Pak, kita dari, kan kalau COVID itu saya sampai ke outsource Pak, 13.000 itu kami ada 11 yang meninggal memang. Tapi memang waktu itu awal-awal di mana COVID itu kayak penyakit yang aib kan Pak. Jadi lapornya telat, sudah saturasi udah 80 baru baru lapor. Nah, itu digitalisasi. Nah, itu satu Pak ya. Yang kedua, kita kan tidak mengurangi, tapi kita mengklaster. Ya udahlah, kalau memang nggak butuh-butuh amat, kerjanya dari rumah. Nah, kami bikin ketentuannya namanya WFH, Pak, bukan WFH. Saya bilang apa bedanya kerja di rumah sama kerja di mana? Di Starbucks lah di mana. Saya lagi dinas di Pontianak. Masa saya nggak dihitung WFA, nggak dihitung WFH gitu. Akhirnya kami menggunakan anywhere, Pak. Tuh, kita sudah mulai harus kayak internasional gitu. Bandara itu kan di mana-mana. Kalau 20 bandara saya harus di rumah bekerjanya kapan? Nah, akhirnya disepakati kita boleh bekerja di mana saja, Pak. Di wilayah Indonesia tadi. Nggak pakai jarak, nggak pakai apa. Yang penting itu tadi, absen itu jalan kan. Karena absennya kan kita udah nggak batasin. Tapi bagaimana kontrolnya, Pak? Nah, kita kalau itu saya buat sistem baru, itu kontrol untuk pekerja di AP2 yang WFH maupun WFO, Pak. Itu namanya Diana, Pak. Jadi saya sekarang tahu berapa jam sih efektif seorang karyawan bekerja setiap hari. Itu saya tahu Pak datanya. Karena dia tadi absen, begitu udah diklik absen, masuk lagi, satu lagi step, kamu mau ngerjain apa saja hari ini. Terus kemudian apa targetnya. Jadi dia udah mulai kerja sejak absen, Pak. Nah, setelah dia submit, itu nggak ke hasil, Pak. Dia submitnya ke leader dia, ke atasan dia langsung. Atasannya harus setuju, Pak. Nah, nanti di akhir hari, pekerjaannya itu seperti apa, hasilnya apa, itu juga harus di-approve sama atasannya. Jadi saya udah punya gambaran. Misalnya Lampung, oh yang WFA 30%. Jadi waktu itu kebijakan kadang-kadang kebalik 25-75, kadang-kadang 25-75. Itu kan anytime kita rubah, Pak. Jadi saya bisa pantau. Kalau kelebihan yang di kantor, saya bilang sebagian suruh pulang. Waktu itu COVID, Pak. Nah, demikian juga yang di rumah. Yang di rumah ini kan bukan libur, Pak, kerja. Nah, kalau ada yang bolong segala macam, anak buah saya pasti akan kontrol itu dan akhirnya terjaga juga produktivitasnya. Pertanyaannya, seberapa efektif? Jadi saya kalau ke cabang itu, misalnya dia nuntut kenaikan ini, saya bilang, ini ya, ini yang di administratif. Perusahaan ini bayar Anda setiap hari, itu 8 jam loh. Itu kewajiban kan Pak? Pertanyaannya, efektif Anda bekerja berapa jam setiap hari? Ya lebih dari 4 jam Pak. Karena saya punya datanya. Gitu. Jadi
Oh gitu Pak. Iya makanya jangan nuntut Anda kewajiban perusahaan, kewajiban Anda nggak dilayani. Nah, ini cukup apa? Cukup powerful untuk jadi modal, Pak. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa pandemi COVID itu memberi pelajaran, memperbaiki sistem, efisiensi dan sebagainya gitu Pak ya kira-kira. Bahwa ini akan menjadi modal ke depan untuk manajemen menjadi lebih baik gitu ya. Betul. Jadi misalnya begini, WFA, WFO, saya bilang gak yang concern udah. Kita sudah menjadi perusahaan yang pada saat tertentu ya karyawan boleh kerja di rumah, tapi target pekerjaan dan sebagainya termonitor gitu Pak. Itu menurut saya sudah yang dinamakan apa sih kalau istilahnya itu new normal itu salah satunya itu Pak. Terus kemudian akhirnya Pak office itu saya nggak butuh banyak-banyak, butuh cuma 2 lantai dari 6 lantai kan, itu saving lagi Pak. Terus kemudian ongkos transport karyawan juga saving juga kan Pak. Nah yang begitu menjadi menariknya adalah coba kalau nggak ada pandemi Pak, yakin saya budaya-budaya kita bahwa kerja itu harus di kantor, kerja itu harus jam 8 sampai jam 5 itu nggak akan berubah Pak. Ini memang ya, Jadi kalau begitu, setelah pandemi, nanti kalau kembali pulih, bukan sekedar pulih, pasti akan kinerja capaian akan lebih baik dari sebelum pandemi gitu kira-kira. harusnya iya Pak, harusnya iya. Minimal begini, karena pandemi ini yang paling simpel di depan mata. Pandemi ini kan saya nggak nambah orang Pak, malah turun kan. Tapi pada saat traffic sama dengan puncaknya, ini kebetulan CGK itu udah mirip sama 2018 Pak. CGK itu resource-nya berkurang 2.000 orang, tapi produktivitasnya sama pada saat di puncak, Pak. Artinya apa? Artinya perkaryawannya lebih jauh lebih produktif daripada sebelumnya kan. Nah, memang dipaksa untuk seorang bekerja 2 hal. Kalau dulu kan dua dua hal dikerjain 4 orang gitu. Kalau sekarang 1 orang kerja 2 hal, Pak. Pak Ajar Setiadi, menarik sekali Iya, Pak. pengalaman Bapak, tapi sayang karena waktu, maka saya ingin jumping aja langsung mungkin Bapak bisa memberi saran kepada generasi muda atau mereka yang masih belajar di kampus sekarang. Ternyata yang dihadapi di lapangan bukan saja berbeda, tapi kadang-kadang kita terpaksa menghadapi hal yang berbeda dari persiapan kita ketika belajar. Nah, Nah, itu betul. proses apa yang harus disarankan, proses penyesuaiannya? Jadi saya waktu itu memang diundang juga sama Pak ini Pak, sama Pak Kuat untuk sosialisasi ke mana ke teman-teman yang tahun ketiga atau tahun keempat gitu lupa saya. Nah, yang saya bilang begini, kebetulan di MIPA saya tahu kualitas sama. Anda nggak usah khawatir bersaing di luar. Kenapa? Satu, saya melihat teman-teman ini cukup cukup punya intelektual yang gampang sekali untuk belajar yang baru. Itu pengalaman saya mengatakan demikian gitu. Bayangin belajarnya fisika, tapi kerjanya SDM itu kan kalau nggak belajar dengan cepat, Pak, susah. Nah, tapi ada satu hal lagi yang saya minta ke teman-teman adalah bekerja itu bukan hanya sekedar pinter, Pak. Tapi bahasa Jawanya itu prigel gitu loh, Pak.
apa sih, humble, bisa bisa ngobrol, empati, nggak egois, itu menjadi modal yang menurut saya sangat penting dalam bekerja. Jadi misalnya kalau Anda paling pinter sekarang IP-nya 4. Begitu Anda masuk dunia pekerja, kalau sikap-sikap itu nggak berubah, mungkin Anda bisa jadi yang paling buruk nanti. Jadi integriti Anda harus dijaga. Karena integriti itu menurut saya model yang paling utama. Dan saya alhamdulillah dapat bekerja di Astra, Pak. Value itu menjadi value yang utama, Pak. Orang akan lebih senang kurang-kurang pinter dikit lah, tapi jujur. Pak. Daripada pinter banget tapi nggak jujur. Setengah mati kita kelola. Saya kemarin menyampaikan 3 hal itu, Pak. Jadi jangan hanya mengandalkan akademis, tapi ada soft skill yang tadi. Minimum 3 itulah yang menurut saya harus dikuasai sebelum Anda terjun. Luar biasa Pak Adjar Setiadi, Direktur Human Capital PT Angkasa Pura II. Pengalamannya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini juga sekaligus memberi motivasi kepada kita semua yang terpaksa atau sengaja menghadapi bidang-bidang yang berbeda dari yang kita persiapkan sebelumnya. Sekali lagi sukses Pak, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum. Kalau ada kurang-kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.